Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk materi hari ini adalah mengenai penerapan integral yang bagian kedua. Materi yang pertama adalah mengenai kerja, di mana kita tahu kerja akan sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Nah, kerja itu sendiri disimbolkan dengan W, gaya disimbolkan dengan F ya, ini. Kemudian D adalah perpindahan atau jarak pindahnya tadi. Nah, definisi tersebut berlaku bila gaya dan perpindahannya hanya konstanta. Sekarang kalau misalkan ada sebuah pegas ditarik sejauh D cm dari posisi alamiahnya. Gaya yang diperlukan untuk menarik pegas tersebut tidak konstan. Semakin panjang pegas ditarik, berarti gaya yang diperlukan semakin besar. Jadi, pada situasi ini gaya yang bekerja tidak konstan. Ada juga sebuah bak kerucut terbalik berisi penuh air. Seluruh air tersebut dipompa sampai ke permukaan bak. Akan dihitung kerja yang dilakukan. Pada masalah ini, kita lihat perpindahan komponen air berbeda-beda. Air dekat permukaan atas hanya berpindah sedikit, sedangkan yang di bagian bawah pindah lebih jauh. Jadi pada masalah ini perpindahannya tidak konstan. Untuk menghitung kerja secara umum, perhatikan sebuah benda yang ditarik oleh gaya fx. Jadi ini karena ada tergantung pada fungsi x, sehingga dia tidak konstanta, di mana berpindahan dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b. Berarti di sini x-nya adalah jaraknya. Partisikan interval A sampai B itu menjadi N bagian, di mana X0-nya adalah A dan Xn-nya adalah B. Jadi di sini X0A, X0B, dan ini adalah gaya yang diperlukan, dan kita lihat di sini ada delta Xi-nya ya. Dimana seperti yang sama dengan pertemuan sebelumnya, ada satu titik yang melambangkan atau perwakilan dari Xi-1 sampai dengan Xi, yaitu Xi bar. Dan nanti jaraknya adalah delta Xi. Nah, dengan demikian kerja sepanjang subinterval berarti delta Bi sama dengan Fxi bar dikalikan delta Xi. Nah, sehingga kalau kerja seluruhnya adalah integral A sampai B, karena tadi intervalnya adalah A sampai B, Fx kalikan dx. Materi yang kedua adalah mengenai momen dan titik berat atau pusat massa. Jadi sini kalau misalkan kita main jungkit-jungkit ya, di sini adalah titik tumpunya atau titik pusatnya supaya seimbang. Ini ada X1 dan X2, ada dua massa ya. Beratnya adalah M1 dan M2, dia hubungkan dengan sepotong kawat kaku dan ringan. Massa kawatnya bisa diabaikan, posisi masing-masing benda adalah X1 dan X2. Jadi ini panjangnya X2 dan ini panjangnya adalah X1. Sedangkan beratnya adalah M1 dan M2. Maka X bar adalah titik tumpuan agar keadaan sistem seimbang. Dari hukum fisika kita bisa tahu bahwa Xi min X bar dikalikan M1 hampir sama dengan sebelumnya, massa dikalikan dengan jarak atau lengannya ya. Makanya kenapa di sini Xi min X bar. Sedangkan yang kedua adalah supaya seimbang berarti ini dijumlah dengan ini, yaitu X2 min X bar dikalikan M2 harus sama dengan 0. Nah, besaran Xi min X bar dikalikan MI itu disebut momen. Secara umum, momen sebuah benda terhadap sebuah titik atau garis adalah massa dikalikan jarak benda terhadap titik atau garis tersebut. Sekarang perhatikan sistem N buah benda dengan massa M1, M2, dan seterusnya sampai dengan Mn yang dihubungkan oleh kawat ringan sepanjang sumbu X sebagai berikut. Jadi ini adalah kawatnya tadi, ini tumpuannya yaitu X bar, kemudian ada benda X1 sampai dengan Xn, X itu adalah panjang lengannya, sedangkan beratnya tetap M1, M2 sampai dengan Mn. Di manakah titik tumpuan X bar harus terletak agar sistem menjadi setimbang? Berarti menurut fisika bersama dengan yang tadi, di mana momen total bendanya itu dihitung dari ini untuk yang benda pertama, yaitu X1 min X bar kalikan dengan M1,
Ini untuk benda yang kedua sampai dengan benda yang ke N, itu sama dengan 0. Nah, dari sini, bila kita susun, ya kita hitung ini semua, maka kita bisa memperoleh X bar sama dengan M besar per M kecil, di mana M besar adalah momen total benda terhadap titik 0, dan M kecilnya adalah massa total benda, atau yang M besar tadi diperoleh dari jumlahan XI dikalikan MI. Sedangkan massa total benda adalah jumlahan MI. X barnya disebut titik berat atau titik setimbang ya. Contohnya, kalau ada massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 pon, diletakkan pada posisi 0, 1, 2, dan 4. Berarti dari sini kita tahu bahwa 4 itu adalah M1, 2 adalah M2, 6 adalah M3, dan 7 adalah M4. Sedangkan X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2, dan X4 sorry ini M1-nya adalah X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 4. Maka tentukan titik berat dari sistem tersebut. Berarti ya sudah, kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu X bar sama dengan jumlahan XI dikalikan dengan MI dibagi jumlahan MI. Ini adalah bobotnya tadi yang 4, 2, 6, 7. Berarti yang di sini adalah perkalian antara 0 ya, XI kali MI. 0 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 2 dikalikan 6 ditambah 4 dikalikan 7. Hasilnya 42 per 19 atau mendekati 2,21. Sekian dulu untuk materi yang bagian pertama. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa materi berikutnya.